Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua yang hebat? Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bertemu lagi. Untuk pertemuan pada kesempatan hari ini kita akan bahas tentang bagaimana menyusun RHK untuk periode bulan Juli sampai dengan bulan Desember. Langkah pertama yang harus Bapak Ibu lakukan adalah membuka PMM terlebih dahulu ya. Seperti ini, dan sudah saya buka. Kemudian yang harus Bapak lakukan adalah silakan diklik pengelolaan kinerja. Nah, pada saat sudah diklik pengelolaan kinerja, maka akan tampil dashboardnya seperti ini. Maka langkah selanjutnya yang harus Bapak Ibu lakukan adalah lihat pojok kanan atas, ini ada di bawah nama kita. Ya, ini kita klik di sini. Kemudian klik ganti periode. Nah, ya, silakan diklik ganti periode. Nah, akan tampil periode Januari sampai dengan Juni 2024. Silakan Bapak Ibu klik di bawah ini, tanda panah ke bawah, untuk periode Juli sampai Desember 2024. Nah, kalau sudah, silakan klik pilih. Oke ya, jadi Bapak Ibu sudah berhasil untuk merubah periode bulan Juli sampai dengan Desember 2024. Nah, kalau sudah berhasil melakukan perubahan, maka langkah selanjutnya Bapak Ibu klik di bagian guru, kemudian sebagai pegawai, ini diklik lagi. Nah, oke ya, jadi Bapak Ibu sudah bisa mengisi untuk perencanaan kinerja di bulan Juli. Caranya adalah Bapak Ibu, setelah tadi diklik di bagian guru, kemudian sebagai pegawai, maka akan muncul menu seperti ini. Nah, kalau sudah muncul menu seperti ini, silakan Bapak Ibu bisa klik langsung mulai. Ya. Nah, pastikan langkah pertama cek data terlebih dahulu apakah sudah betul data dari Bapak Ibu sekalian. Kalau sudah betul, nama, NIK, kemudian status, dengan pangkat golongan, jenjang, satuan pendidikan induk. Kalau sudah semua sesuai, maka silakan klik data sudah sesuai. Nah, akan ada konfirmasi ulang apakah data sudah sesuai. Kalau sudah, maka klik data sudah benar. Oke ya. Nah, baik Bapak Ibu, langkah selanjutnya kita akan mulai membuat perencanaan kinerja. Untuk membuat perencanaan kinerja ini, basisnya ada kita melihat dari rapot pendidikan. Ya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat dulu rapot pendidikan di masing-masing sekolah dengan mengklik rapot pendidikan di sini ya. Nah, kita lihat ini rapot pendidikan untuk di sekolah. Ini ada warna kuning ya untuk manajemen kelas, ya ini masih ada warnanya. Kemudian dukungan psikologis sudah hijau, kemudian metode pembelajaran juga sudah baik ya, sudah hijau. Nah, kalau ini sudah selesai semua, kita coba cari yang memang masih warnanya belum hijau, ya masih dalam periode ataupun predikat cukup. Nah, misalnya kita klik cukup yang di sini ya, kemudian saya mengerti tadi fokus kepada manajemen kelas seperti yang kita akan coba buat perencanaan. Jadi kita klik saya mengerti. Nah, baik Bapak Ibu, kita akan coba masuk kepada manajemen kelas. Tadi ada yang masih warnanya belum hijau ya. Nah, ini ada dua. Yang pertama adalah penerapan disiplin, yang kedua keteraturan suasana kelas. Nah, silakan Bapak Ibu bisa pilih dari dua ini yang kira-kira pas menurut Bapak Ibu. Nah, misalkan saya akan coba pilih tentang penerapan disiplin positif. Ini kita klik. Kemudian setelah diklik ke pengembangan kompetensi, silakan diklik ke pengembangan kompetensi di bagian pojok kanan bawah. Oke, Bapak Ibu, kita diharapkan mengisi perencanaan kinerja ini minimal 32 poin. Ya, nah ini ada beberapa perencanaan yang harus Bapak buat atau Ibu buat. Misalkan kita rencana hasil kerja yang pertama yang akan dikembangkan apa, silakan isi. Misalkan meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar, lokakarya, konferensi, simposium, dan aktus dibanding lapangan yang diselenggarakan di bidang pendidikan. Ini silakan Bapak Ibu pilih sesuai dengan yang bisa Bapak Ibu lakukan di periode bulan Juli sampai dengan bulan Desember 2024. Ya. Nah, misalkan kita lihat dulu, ini ada beberapa. Poin kedua, meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktek baik yang diselenggarakan komunitas belajar. Nah, ini
Kemudian meningkatkan kompetensi peran sebagai peserta coaching atau mentoring pengembangan kompetensi guru, kepala sekolah dan kepala sekolah. Meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai penelaah ahli. Nah, kita cari yang kira-kira pas ya. Meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai penelaah cerita. Meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai penelaah perangkat ajar. Ya. Kemudian meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai penyusun kumpulan konten unggulan. Tentunya ya. Meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai narasumber bagi praktek baik dalam kegiatan implementasi kurikulum merdeka dan atau perencanaan berbasis data. Nah, mungkin silakan Bapak Ibu bagi guru penggerak ataupun pengajar praktek bisa pilih ini juga ya. Meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai partisipan observasi praktek, nah, mungkin tidak. Meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis. Memperoleh sertifikat di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri, nah model kompetensi guru, kepala sekolah atau pengawas sekolah. Nah ini PMM Bapak Ibu ya. Jadi silakan Bapak Ibu nanti bisa pilih salah satunya. Nah kita coba yang ini Bapak Ibu ya. Ini kita modul di PMM nanti sertifikat topik kita buatkan satu topik ini di PMM misalkan. Nah kalau sudah, kemudian Bapak Ibu lihat di atas nih masih kurang 24 poin, kita tambahkan lagi. Nah, kita tambahkan lagi rencana yang kedua, yang pertama TBM, yang kedua apa kita pilih di sini lagi. Kira-kira yang pas buat Bapak Ibu apa ya. Tadi kita sampai kepada PMM ya, kita scroll ke bawah lagi. Nah, ini misalkan kita ambil meningkatkan kompetensi melalui peserta praktik magang bukan ya. Nah, meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai penggerak komunitas belajar dan mengadakan minimal 3 kegiatan berbagai praktek baik. Nah, ini bagi Bapak Ibu yang mungkin nanti akan mengikuti di kombelnya masing-masing bisa melakukan ini. Berikutnya meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta program pelatihan dan pendidikan jangka pendek atau menengah pada bidang kepemimpinan dan bidang teknis yang relevan. Pendidikan guru penggerak. Nah, kalau guru penggerak nanti bisa pilih yang ini. Kalau tidak, berarti jangan pilih yang ini. Nah, kalau meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai penggerak komunitas belajar dengan mengadakan minimal 3 kegiatan berbagi praktik baik. Artinya Bapak Ibu menjadi narasumber di berbagai praktek baik yang dilakukan oleh komunitas belajar. Ya, ini mungkin bisa diklik kalau Bapak Ibu menjadi narasumber di berbagai praktek baik di komunitas belajar. Nah, misalkan di 3 kegiatan berbagai praktek baik ini kita klik ya. Nah, ini kita lihat di atas poinnya sudah berapa. Nah, total sudah 44 poin. Nah, misalkan ada lagi yang mau ditambahkan, silakan tambahkan. Nah, tambahkan lagi poin yang ketiga ada kita misalkan sering mengadakan seminar-seminar ya melalui Kombel. Nah, ini bisa diambil yang ini, meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagai praktek yang diselenggarakan oleh komunitas belajar. Ini pelatihan-pelatihan kita lakukan. Nah, Bapak Ibu bisa mengklik misalkan mau berapa kegiatan per semester, misalkan kita mengadakan 2 kali kegiatan, berarti kita klik di sini 2 kali kegiatan. Nah, kalau sudah semua, nanti silakan Bapak Ibu, ini saya mencoba ada 52 poin ya di RHK saya. Pertama, meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri di PNS. Kita mau targetkan berapa sertifikat, misalkan kalau 1 ya 1 kegiatan, kalau 2 kegiatan, kalau 3 kegiatan. Kemudian perencanaan, meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai penggerak komunitas belajar yang mengadakan minimal 3 kegiatan berbagi praktek baik, ini 36 poin ya. 1 kegiatan misalkan ya, per semesternya saya lakukan itu. Kemudian meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktek yang diselenggarakan oleh komunitas belajar 2 kegiatan ya, yang sudah kita lakukan. Nah, kalau ini sudah semua selesai, Bapak Ibu bisa lanjut ke tugas tambahan. Ya, kalau sudah yakin, sudah betul, lanjut ke tugas tambahan. Nah, tugas tambahan adalah jika Bapak Ibu mempunyai tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah, ya, sebagai wali kelas dan lain sebagainya. Silakan bisa dicek di bawah tugas tambahan yang menurut Bapak Ibu itu menjadi tugas tambahan dari Bapak Ibu sekalian. Bisa dicek ke bawah, di scroll. Nah, kebetulan saya di meningkatkan kinerja sebagai pendidik melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai koordinator pengembangan korporasi berkelanjutan, nah, PKB ya.
Nah, nanti saya klik yang ini. Nanti kalau sudah, Bapak Ibu lanjut ke perilaku kinerja, ya, lanjut ke kinerja. Nah, perilaku kinerja ini ada 6 perilaku kinerja, ya. Ada 7 yang harus Bapak Ibu isi. Nah, kita akan lihat dari yang pertama berorientasi pelayanan misalkan. Apa perilaku yang paling ingin Anda fokuskan di tahun ini? Nah, silakan kira-kira dari orientasi pelayanan itu apa misalkan. Nah, kita akan pilih misalkan melakukan perbaikan terus-menerus terhadap kompetensi dan perilaku kinerjanya. Jadi melakukan perbaikan terus-menerus misalkan ya. Nah, kita klik ini. Lalu bagaimana cara mewujudkan untuk memperbaiki terus-menerus itu? Nah, kita klik di sini. Bagaimana Anda menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tapi misalkan perbaiki kualitas layanan secara terus-menerus, misalkan gitu ya. Nanti silakan pilih-pilih sesuai dengan Bapak Ibu aja. Kemudian aku tabel apa perilaku yang paling ingin Anda fokuskan di tahun ini. Nah, jadi akun tampil itu apa misalkan? Ini ada 3 pilihan: laksanakan tugas dengan jujur, tanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegrasi tinggi, memanfaatkan sumber daya satuan pendidikan dengan bertanggung jawab, efektif dan efisien, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan demi keuntungan pribadi. Misalkan melaksanakan tugas dengan jujur. Nah, ini tampilnya kita. Kemudian bagaimana caranya mewujudkan jujur itu? Memenuhi janji dan komitmen terhadap pekerjaan, melaksanakan pekerjaan dengan ketentuan, bertanggung jawab atas hasil kerja yang dilakukan dan bersedia dievaluasi, menolak segala bentuk gratifikasi, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, misalkan melakukan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegrasi tinggi, memenuhi janji dan komitmen terhadap pekerjaan, melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan, bertanggung jawab atas hasil kerja yang dilakukan, dan bersedia dievaluasi. Nah, mewujudkannya seperti apa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, misalkan kalau kita jujur dan bertanggung jawab, misalkan kita melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan. Nah, kita klik ini misalkan ya. Kemudian kompeten. Nah, apa kompeten yang akan Bapak lakukan? Misalkan di sini menunjukkan penguasaan kompetensi yang memadai dan melakukan kinerja. Membantu peserta didik dan rekan jawab untuk dan orang lain untuk saling belajar, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Kalau kompeten itu berarti menunjukkan penguasaan kompetensi ya dalam memadai dan melakukan pekerjaan. Ya, kemudian apa ini yang dilakukan dengan kompeten itu? Nah, misalnya kita pilih, menunjukkan kompetensi dalam bekerja sehingga menjadi teladan bagi rekan jawab. Nah, gitu ya. Kemudian harmonis, ya, harmonis terkait dengan hubungannya. Menghargai setiap warga satuan pendidikan apapun latar belakangnya, memberikan pertolongan bagi warga satuan pendidikan yang memerlukan, mampu membangun lingkungan kondusif. Misal kita menghargai ya. Nah, oke. Kemudian bagaimana Anda menerapkan perilaku tersebut? Ya, perilaku adil kepada setiap orang tanpa memandang kedudukan jabatan. Nah, gitu ya. Loyal. Nah, loyal itu apa yang harus dilakukan? Nah, ini ada pilihannya. Memegang teguh moral dan mematuhi peraturan dan undang-undang berlaku, menjaga nama baik satuan pendidikan selama guru dan peserta didik, menjaga informasi yang bersifat sensitif dan lain sebagainya, mungkin menjaga nama baik ya pendidikan. Nah, kemudian bagaimana cara melakukannya? Nah, melaksanakan arahan kepala satuan pendidikan sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku, bersikap dan perilaku yang melindungi nama baik serta citra satuan pendidikan. Nah, ini ya. Oke, kemudian adaptif. Menyesuaikan diri secara cepat dalam menghadapi dinamika pembelajaran di kelas, terus berinovasi. Nah, sesuai dengan visi dari sekolah ya berinovasi. Mengembangkan kreativitas untuk memajukan pendidikan. Nah, kemudian bagaimana cara mewujudkannya? Inovasi itu menyampaikan gagasan, membuat inovasi yang mendukung tujuan. Nah, itu membuat inovasi. Kemudian kolaborasi. Nah, apa kolaborasi? Pilihannya memberikan kesempatan kepada warga satuan pendidikan dan masyarakat atau dunia usaha untuk berkontribusi bagi tujuan pembelajaran pusat terhadap didik. Bekerja sama ya, kolaborasi bekerja sama secara terbuka dalam menghasilkan dampak pembelajaran yang merata bagi anak mungkin itu sebetulnya. Kemudian bagaimana cara kita melakukan dalam kehidupan sehari-hari ya, bersinergi dengan peserta didik, rekan jawab dan masyarakat atau dunia kerja dalam menyelesaikan tugas. Nah, oke, nah ini kalau sudah diisi semua, Bapak Ibu silakan dicek kembali, dibaca ulang dari atas ya.
Kalau memang sudah sesuai dengan apa yang akan Bapak Ibu kerjakan, maka kembali ke rangkuman, klik ke rangkuman. Nah, kemudian cek kembali, ini yang sudah tadi diajukan. Kalau semua sudah setuju dengan yang sudah Bapak Ibu buat, kemudian juga sudah sesuai ya antara perilaku kinerjanya, kemudian ada ini aspek indikator dan kerugikannya, kalau semua sudah dirasakan pas dengan apa yang sudah akan Bapak Ibu lakukan di bulan Juli sampai Desember, maka lanjut ajukan. Oke. Nah, kalau nanti akan muncul seperti ini, ajukan. Oke. Nah, Bapak Ibu berarti pekerjaan Bapak Ibu sudah selesai sampai di sini untuk membuat perencanaan kinerja ya. Jadi itu yang harus dilakukan sampai dengan periode bulan Juli ini. Bapak Ibu menyelesaikan pengajuan rencana hasil kerja ya. Nah, ini nanti kita tinggal menunggu hasilnya dari Bapak Kepala Sekolah. Baik, sampai di sini dulu. Terima kasih. Semoga tetap sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.